Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izinnya kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pagi ini kita akan membahas satu konsep di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kurban sebagai sebuah syariat yang penting. Pendekatan terkait dengan kajian ini sekali lagi adalah perspektifnya tafsir Al-Quran. Kita tidak akan membahas tentang al-ahkam allati tata'allaq bil udhiyah. Kita nggak bicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan pengorbanan atau kurban. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran memetakan, bagaimana Al-Quran melihat dan berbicara tentang kurban. Kalau dalam bahasa metodologi ini disebut dengan fenomenologi. Membiarkan Al-Quran itu berbicara apa adanya. Kita hanya memotret, memetakan, dan mengambil ibrah atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, yang tujuannya adalah kita bisa implementasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa kata Al-Quran tentang kurban? Sebelum kita bahas, kita perlu membahas secara makna kosakata. Di dalam tradisi ilmu tafsir itu, sebelum membahas isinya, harus dibahas istilahnya. Kata kurban yang sering kita ucapkan itu dari bahasa Arab. Kurban diambil dari kata khoruba. Khoruba itu artinya dekat. Nanti muncul kata qorib. Baiti qaribun minal masjid. Rumahku dekat dengan masjid. Qoribun itu biasanya temannya dengan min. Qaribun min. Nanti lawannya ba'id. Ba'id itu jauh, ba'id temannya an, ba'idun an. Jadi bahasa Arab itu cakep ya. Dia punya teman yang nggak bisa dipisah. Qaribun min. Dalam bahasa Arab kata qaruba atau qarib itu maknanya luas. Bukan cuma terkait dengan tempat, tapi juga waktu dan hubungan emosional. Qarib. Makanya kalau kita mengatakan qarib, maknanya bukan dekat secara fisik, bukan juga dekat secara waktu, tapi mencakup semua. Secara fisik, secara waktu, dan secara hubungan. Maka nanti kalimat ini yang dipakai, kurban. Dari kata ini akan muncul kata taqarraba, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kurban kemudian maknanya menjadi makna syar'i. Kalau sudah makna syar'i, maka mengunci makna lain. Kalau sudah disebutkan secara istilah, maka makna lain terkunci dengan sendirinya.
Kalau makna bahasa bisa bebas Anda. Tapi ketika udah bicara tentang makna syar'i, makna istilahi, maka mengunci makna lain. Seperti as-saum. Saum itu artinya al-imsak, menahan. Saum bisa artinya sabar. Saum bisa menahan diri dari ngomong. Itu saum. Al-insab anit takallum, itu bisa menahan diri dari berbicara. Itu saum. Tapi ketika saum diberikan definisi secara istilah, secara syar'i, maka maknanya lain. Dia menutup makna lain kecuali makna itu. Ketika kurban diberikan definisi secara istilah, maka maknanya seperti ini di dalam kitab-kitab fikih. Apa? Ibadah menyembelih hewan ternak. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Dibatasi lagi. Karena hewan ternak kan banyak, Pak. Ayam hewan ternak nggak tuh? Hewan ternak. Tapi apakah ayam bisa digunakan untuk berkorban? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau ayam bisa jadikan kurban, saya korban ayam aja lah. Lebih murah kan? Berapa? 100.000. Kalau kambing 3 juta. Tapi dibatasi. Dibatasi yang disebut dengan hewan ternak ini adalah pertama unta. Kalau nggak ada unta, sapi. Dan yang sejenis dengan sapi apa? Kerbau. Karena di Saudi, Jazirah Arab nggak ada kerbau itu. Ada nggak kerbau? Nggak ada ya. Pernah lihat kerbau nggak Pak di padang pasir? Nggak ada. Kerbau itu khusus punya orang Indonesia. Yang kedua, kambing atau domba. Jadi yang dibatasi itu pada aspek 3. Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Kapan? Nggak bisa sembarangan. Saya motong nih, tapi bukan pada bulan Dzulhijjah, pada waktunya. Dianggap kurban nggak? Enggak. Dibatasi lagi. Kapan disembelih? Nanti setelah sholat id. Ditambah dengan 3 hari ayyamut tasyrik. Jadi berapa hari? 4 hari. Itulah waktu disebut dengan yaumun nahar. Waktu-waktu penyembelihan. Tujuannya apa? Liyataqarraba ilallah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka makna kurban mengalami spesifikasi. Apa itu? Penghususan. Berarti makna kurban tidak boleh tidak kecuali makna yang seperti ini. Ini yang dijelaskan dalam kitab fikih. Apa kata Al-Quran tentang kurban? Yang pertama, Al-Quran menjelaskan kurban kita simpulkan sebagai ibadah yang universal. Maksudnya apa? Ibadah universal itu adalah ibadah yang sudah ada sebelum Islam datang sebagai sebuah agama. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada syariat kurban. Bukan cuma syariat itu di kalangan para nabi, bahkan di kalangan bukan nabi pun banyak terjadi kurban. Misalnya korban terhadap dewa-dewa misalnya. Itu ada di Mesir, di Yunani dan di lain daerah lain sebagainya itu banyak terjadi. Karena dia adalah ibadah yang sudah ada pada zaman dulu, maka disebut dengan ibadah qadimah. Ibadah klasik. Sesuatu yang bersifat klasik dan terus berlanjut sampai saat ini, maka menjadi penting. Salat, beri contoh. Udah ada nggak zaman Nabi Adam salat? Ada nggak Pak? Ada. Sekarang masih ada nggak salat? Maka disebut dengan ibadah klasik dan universal. Bagaimana tata cara salatnya Nabi Adam? Sama dengan kita. Kalau ditanya orang, salatnya Nabi Adam bagaimana? Sama dengan kita. Salatnya Nabi Nuh seperti apa? Sama dengan kita. Salatnya Nabi Musa seperti apa? Sama dengan kita. Kenapa? Karena sumbernya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitan dengan bagaimana ibadah kepada Allah, Allah udah buat aturan. Ini caranya. Harus ada berdiri, harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada doa dan pujian. Intinya. Maka kita lihatlah sholat kita ini isinya itu. Berdiri, ruku, sujud, dan berdoa pujian. Apa isi yang Bapak baca di dalam sholat? Apa isinya?
pujian kepada Allah, doa, dan zikir. Itulah inti dari salat, bukan nyanyi, Pak. Makanya orang-orang yang mengaku pengikut dari Nabi Isa yang disebut dengan Nasrani Kristen udah keliru. Itu yang kata Allah, mereka memutarbalikkan dan mengubah-ubah ajarannya. Nyanyi itu. Kita enggak nyanyi, tapi kita tenang, berdiri, ruku, sujud, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka dipuji, karena pantas untuk dipuji. Kita kalau suka dipuji, lucu, karena Anda nggak pantas untuk dipuji. Kenapa? Anda masih bisa tidur, Anda ngantuk, Anda bisa sakit. Kok orang yang lemah dipuji? Pantas nggak, Pak? Tapi Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak makan dan minum, hidup selamanya, tidak berawal, tidak berakhir, dalam arti tidak bisa kita tentukan kapan Allah hidup. Nggak bisa. Kira-kira kuat nggak tuh? Kuat. Makanya Allah mengatakan Allahus Samad. Kalau ente mau bergantung, itu sama Allah, bukan sama manusia. Mau bergantung dengan rizki, minta sama Allah, bukan minta sama manusia. Minta sama manusia belum tentu dikasih, tapi minta sama Allah, insya Allah Allah akan berikan rizki kepada kita. Tetapi dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita, kita mintanya mobil Alphard. Cara kita tuh, Pak. Kita mau minta istri 4 sekalian. Kita mau punya rumah mewah, itu cara kita. Tapi kalau ente minta sama Allah itu semua, kira-kira Allah kasih nggak? Belum tentu Allah kasih dalam artian seperti yang ente minta. Kenapa? Belum tentu ente sanggup. Ente dikasih 4 nih, Pak Rendi. Sanggup nggak 4 itu? Sanggup, Pak Rendi? Nggak sanggup. 1 udah setengah mati kok. Setengah aja udah setengah mati tuh. Minta mobil Alphard. Orang hidupnya Senin Kemis, minta ya Allah berikan mobil Alphard. Nah, dikasih mobil Alphard, bingung nggak? Bensinnya gimana? Bayar pajaknya gimana? Pas dikasih langsung mati, Pak. Stres. Oh, bayangkan. Maka minta sesuai dengan keinginan Allah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan kemampuan. Karena kurban ini adalah ibadah klasik, kata Allah di dalam Al-Quran, kurban ini ibadah klasik. Mana buktinya? Contohnya zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam, kalau Anda lihat di dalam surah Al-Ma'idah, ayat 27, itu cerita tentang awal kurban. Iz qarraba kurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah, cerita tentang kurban diawali dari pertengkaran antara Qabil dan Habil terkait dengan perempuan. Jadi konflik pertama, Pak, itu penyebabnya apa? Perempuan, Pak. Sampai sekarang pun banyak perempuan persoalannya kan. Ribut persoalan perempuan. Zaman pertama kali konflik antara Qabil dan Habil, saudara kandung. Perdebatannya soal perempuan. Siapa yang paling berhak menikahi kembarannya Qabil yang cantik, namanya Iklimah. Nabi Adam menyelesaikan dengan cara menggunakan cara Allah. Apa? Kurban. Siapa yang diterima kurbannya, berarti dia ikhlas. Akhirnya, Habil mengorbankan binatang ternak yang terindah. Terindah, Pak. Terbagus, terindah, dan terbaik. Qabil sebagai seorang petani mempersembahkan tanaman yang terburuk. Apa yang terjadi? Allah terima korbannya Habil. Kenapa? Ikhlas. Maka nanti kalau Bapak ingin tahu kenapa disuruh kurban, bukan soal daging, Pak. Keikhlasan. Anda taat nggak sama Allah? Ketika diperintahkan, Anda cinta nggak sama Allah? Maka kemudian diterimalah korban dari Habil. Kenapa? Karena takwa kepada Allah. Indikator dari takwa itu adalah ikhlas. Anda mengaku takwa, tapi mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, dianggap takwanya dipertanyakan. Itu yang kedua. Nanti hewan kurban ini, hewan kurban yang dipersembahkan Habil yang paling indah, paling baik, disimpan di langit. Kata Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir mengatakan, nanti hewan kurban itu diturunkan pada saat ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail, lalu diganti wa fadainahu bidzibhin adzim.
kami ganti dengan sembelihan yang azim. Ingat Pak, azim itu bukan kabir. Kabir itu besar. Tapi azim itu agung, besar banget. Maksudnya apa? Kualitasnya bagus, bentuknya bagus, semuanya bagus. Akhirnya kemudian tradisi kurban ini yang awalnya pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail itu dalam bentuk manusia, dihapus oleh Allah. Karena nggak boleh ada pengorbanan manusia. Tidak boleh ada pengorbanan manusia atas nama agama. Itu dihapus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebelum Nabi Ibrahim pengorbanannya itu manusia, Pak. Kalau sial nih masyarakat kena sial misalnya musim kemarau berkepanjangan, harus ada korban. Dewa marah ini katanya. Dewa marah, Pak. Harus mempersembahkan. Siapa? Biasanya perempuan, Pak, dipersembahkan. Yang cantik lagi. Ini hebat banget, milihnya perempuan dan cantik nih dewanya. Berarti dewanya dewa apa nih, Pak? Dewa mata keranjang. Ya kalian dipilih perempuan yang cantik kan? Kan kurang ajar dia. Nah, akhirnya tradisi yang jahat ini diganti dengan memperlihatkan drama. Terjadi proses penyembelihan Nabi Ismail yang seharusnya manusia yang disembelih diganti oleh Allah dengan kibas. Bikabshin azim, dengan kibas yang sangat besar. Diceritakan oleh Allah dalam surat As-Saffat, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah pada fase umur kematangan, qala, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail. Berarti Nabi Ibrahim ini demokratis, enggak memaksakan kehendak. Jadi pelajarannya adalah kalau jadi seorang ayah punya keinginan jangan dipaksakan sama anak, tanya dulu. Kata Nabi Ibrahim, ya bunaya. Kenapa digunakan kata bunaya? Mengekspresikan kesayangan terhadap anaknya. Kata bunaya dari kata bani, ibnun, ya ibni, wahai anakku. Diganti, ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Ya bunaya. Kalau bapak kesayanganku, ya ubayya. Nanti diganti jadi buya. Jadi kata buya itu diambil dari ya ubayya. Diganti jadi buya. Maka muncullah Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah bapak yang kita sayangi. Kita manggilnya apa? Buya. Ada Buya Yahya kan? Ada Buya apa? Ada lagi nggak? Buya apa? Buaya darat nggak ada. Buya yang kita dengar itu Buya Hamka, Buya Yahya, siapa lagi sih? Yang kita sering lihat di YouTube tuh. Hah? Buya Hashim Ar-Razi yang sangat tasawuf itu. Nah, kalau kita lihat ayat ini, dia bilang sama Nabi Ismail, waktu itu belum jadi nabi. Inni ara fil manam. Saya bermimpi. Harafil manam itu bermimpi. Saya melihat dalam mimpiku. Apa? Anni azbauka fandur madza tara. Saya bermimpi menyembelih engkau. Fandur madza tara. Kira-kira pendapatmu gimana Ismail? Coba Bapak punya Bapak nih, bilang sama Anda. Saya semalam mimpi, saya sembelih engkau. Gue bilang apa? Gimana? Bapak aja udah tua itu. Mati duluan. Kenapa gue yang masih kecil, masih muda gitu? Kan begitu. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajuduni minas sabirin. Kelak kau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Nah, ini janji Nabi Ismail. Makanya Nabi Ismail kenapa diangkat menjadi nabi dan rasul? Shadiqul wa'di, karena dia membenarkan janjinya. Apa janjinya? Dia bilang sama ayahnya, kalau memang itu perintah Allah, sembelih saya, silakan. Saya siap. Itu janji daripada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail tidak melanggar janjinya. Anda bayangkan, Pak, kita mungkin dengan bapak kita takut. Ya Pak, sembelih aja saya, Pak. Besokan kita kabur, Pak. Hilang kita. Kenapa? Ya takut disembelih, berarti tidak menepati janji.
Nah, dari sini kita lihat puncak pengorbanan dari Nabi Ismail dan ketaatan kecintaan kepada Allah adalah menyembelih putranya. Nabi Ibrahim itu orang hebat. Kalau kita lihat ceritanya dalam Al-Quran, termasuk Nabi yang luar biasa hebat dan disebutkan dalam Al-Quran. Dan keturunannya Nabi-Nabi semua. Itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah luar biasa. Saking cintanya sama Allah, disuruh sembelih anaknya yang dia tunggu puluhan tahun. Anaknya itu ditunggu puluhan tahun karena dari istri pertama tidak punya anak. Istri berikutnya Siti Hajar baru punya anak. Bayangkan Pak, anak satu-satunya yang dia dambakan sejak lama disuruh sembelih. Kata Nabi Ibrahim, saya sembelih. Kenapa? Karena cinta sama Allah. Maka Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kekasih akan mengikuti apa yang diminta oleh kekasihnya. Bapak kalau cinta sama orang, apapun yang diminta oleh kekasih Anda akan penuhi. Itu cinta. Nabi Ibrahim cinta sama Allah, apapun yang Allah inginkan dipenuhi. Makanya kata Allah, inilah yang disebut dengan Khalilullah. Tapi Allah nggak mungkin ngorbanin manusia. Menguji kira-kira Nabi Ibrahim benar nggak ucapannya itu. Ternyata Nabi Ibrahim benar ucapannya, kemudian diganti itu nggak mungkin dikorbankan. Nabi Ismail sebagai kurban itu dianggap merusak kemanusiaan dan Allah nggak mungkin merusak kemanusiaan. Maka kita bisa simpulkan dari sejarah dari zaman Nabi Adam sudah ada, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, nanti penyempurnaannya lebih lengkap lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Al-Quran. Kata Al-Quran yang kedua, kurban bukan ibadah biasa. Dia perintah. Bukan ibadah yang bersifat biasa, tapi dia merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak disimpulkan. Ada kan ayat-ayat yang bicara secara implisit tidak jelas, tapi disimpulkan hukumnya. Ini enggak langsung. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah. Ingat pakai li Pak. Li itu karena Allah. Wanhar li rabbika. Dan sembelihlah kurban karena Allah. Karena yang mau diuji apa? Keikhlasan dan ketaatan. Anda ikhlas enggak? Ngaku ikhlas, ngaku Islam. Tapi Anda diuji enggak mampu. Anda ngaku taat sebagai muslim, tapi diperintahkan kurban enggak mau, Pak. Makanya dipertanyakan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah. Wanhar li rabbika, dan kurbanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira perintahnya jelasnya? Wanhar. Itu namanya fi'il amr dalam bahasa Arab. Fi'il amr itu nama imperative clause dalam bahasa Inggris. Dia kalimat yang bersifat memerintahkan dan wajib dilakukan. Wajib awalnya Pak. Semuanya. Tetapi enggak semua mampu. Betul enggak Pak? Karena enggak semua mampu, maka nanti ada namanya takhsis. Dalam usul fikih, dikhususkan. Dikhususkan dengan apa? Hadis. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan, keluasan rezeki, maksudnya apa? Dia punya uang untuk beli hewan kurban. Tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dekat-dekat dengan musola kita. Ini ancaman, Pak. Tetapi di sini dibatasi yang punya kemampuan, yang enggak mampu enggak ada masalah. Yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, hati-hati. Kata Nabi. Disinilah muncul dua mazhab. Kata Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mengatakan, hadis ini menunjukkan kurban wajib bagi yang mampu. Maka orang yang mampu tidak berkorban, hukumnya apa? Hukumnya apa, Pak? Dosa. Kata mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i, karena ada hadis lain, idza dakhalatil ash wa arada ayyudahi, tuh disebutkan. Ada hadis lain, apabila 10 hari di bulan Dzulhijjah sudah masuk, maksudnya tanggal 10, dan dia ingin berkorban, kata arada di sini dipahami
maknanya tidak menunjukkan pada kewajiban, tapi pada sunnah. Kesunahan maksudnya apa? Ente kalau melakukan dapat pahala, kalau tidak nggak ada masalah. Tetapi sunnahnya naik. Sunnah muakkadah. Sunnahnya itu naik dari sunnah biasa jadi sunnah muakkadah. Dianjurkan. Artinya apa? Kalau kita punya harta, punya uang untuk beli hewan kurban, maka dianjurkan untuk apa? Untuk berkurban. Nanti kita bahas, Pak. Kenapa kita harus berkurban? Yang kedua, kurban ini min sya'airillah. Syiar. Syiar itu artinya tanda kebesaran dan identitas Allah. Atau identitas Islam. Syiar ini di dalam Al-Quran disebutkan, Al-Hajj 36. Karena ayat yang bicara tentang haji itu, pertama tentang ibadah kurban itu, yang pertama adalah sejarahnya Al-Maidah. Yang kedua, surat Al-Kautsar, perintah. Yang ketiga, rinciannya itu di Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat ke-22. Ayat 36 disebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wal budna itu artinya binatang yang gemuk. Kata ulama tafsir, unta. Ulama lain mengatakan boleh juga bukan unta, yang penting gemuk. Yaitu sapi. Karena sapi juga gemuk. Makanya kalau berkorban dengan unta atau sapi yang gemuk, jangan sapi yang kurus, Pak. Apalagi kurus kerontang, krempeng. Kelihatan cuma tulang, kelihatan semua. Jangan, tapi yang terbaik. Makanya banyak orang berlomba itu berkurban yang terbaik. Bapak lihat ada sapinya gede banget tuh, sampai ratusan juta dibeli. Kenapa? Dia ingin mempersembahkan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini syiar. Syiar itu harus dita'zim, diagungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, salah satunya adalah kurban, maka itu tanda orang itu bertakwa. Jadi tanda takwa orang itu diukur, Anda mau nggak mengagungkan syiar Allah? Maksudnya menjalankan syiar Allah. Nah, salah satu yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran adalah kurban. Min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang yu'azzim, bukan yukabbir, yu'azzim, mengagungkan. Maksudnya apa? Dia jalankan perintah itu dengan benar, dia syiarkan menjadi sesuatu yang besar karena ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan identitas Islam, maka itu termasuk dari takwanya hati. Kalau Anda mengaku bertakwa kepada Allah, yu'azzim sya'airallah. Dan ayat ini bicaranya tentang sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Di sini disebutkan lakum fiha khair. Ini menarik, Pak. Bagi kalian di dalam penyembelihan unta, sapi, kambing, domba, itu ada khair. Ini disebutkan dalam bentuk nakirah dalam bahasa Arab. Nakirah itu bersifat umum. Enggak disebut lakum fiha al khairu. Tapi khairun. Maksudnya apa? Kebaikannya banyak banget. Di mana kebaikannya? Pertama, saya beri contoh nih, Pak. Dosa Anda dihapus oleh Allah. Dosa. Dosa yang mana? Dosa kecil. 1 tahun sebelumnya dihapus. Yang lalu dihapus. Ingat, Pak, jangan anggap penting dosa kecil. Dosa kecil itu kalau kita laksanakan terus-menerus, jadi besar nggak? Besar. Maka sebelum membesar, membuat hati jadi hitam, hapus. Gimana cara menghapusnya? Kata Nabi, salah satunya adalah dengan berkurban. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Rasulullah kepada Siti Fatimah. Dia bilang, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha. Wahai Fatimah, berdirilah engkau mendekati kurbanmu. Fashhadiha, saksikan kurbanmu itu ketika disembelih. Maka menyaksikan hewan kurban kita untuk disembelih orang lain, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita punya hewan kurban nih, kambing, kita kasih ke musola atau masjid, mau disembelih, kita lihat, Pak. Kenapa? Fa innahu bi awwali qatratin min damiha, karena satu tetes awal dari darah yang jatuh dari hewan kurban itu, yughfaru laki ma salafa min dambi. Kata Nabi kepada Siti Fatimah, maka dosa-dosamu yang terdahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil.
Bapak mau dihapus nggak dosa-dosa kecilnya? Kurban, Pak. Salah satunya kurban. Di sini udah berapa sapi, Pak? Masjid. Atau kurban perasaan di sini? Bukan korban perasaan kan? Korban sapi kan? Pak Ipan berapa, Pak Ipan? 7. Nah, tinggal tambah lagi di sini. Siapa yang mau kurban kambing dan seterusnya. Kenapa? Manfaatnya banyak. Khair itu maksudnya dihapus dosa. Dan penghapusan dosa itu penting, Pak, buat orang Islam. Kalau dosa kita dihapus, hidup di dunia tenang. Nggak ada banyak masalah. Allah dekat dengan kita. Allah kasih sayang sama kita. Kalau Allah kasih sayang dekat dengan kita, maka yang kita minta akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh, Pak, supaya gampang. Bapak dekat dengan saya. Saya orang kaya, punya kontrakan 50 pintu. 50, cuma pintunya doang, Pak. Terus Bapak punya kepentingan, datang sama saya, mau pinjam uang 1 juta. Karena dekat, saya kasih nggak? Kasih. Sama, Anda dekat sama Allah. Karena dosanya terhapus, dosa-dosa kecilnya. Minta sama Allah, Allah kabulin nggak? Allah kabulin. Maka untuk bisa diterima doa kita, maka dosa hapus dulu. Jangan ada noda. Anda mau ke rumah orang penting. Pakaiannya masih berlumuran, apa tuh? Noda, kotor, berdebu. Kira-kira belum masuk ke orang tersebut, udah dilarang belum? Siapa yang larang? Security-nya, Pak. Nggak pantas nanti datang ke sini. Kenapa? Baju ganti dulu. Saya ke kepolisian aja pakai kaos disuruh pakai baju, Pak. Baru ke kepolisian kan. Artinya apa? Harus rapi gitu. Harus rapi. Nah, ketika menghadap Allah harus bersih. Ketika kita bersih, kita dekat sama Allah, gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hapus dosa, salah satunya dengan berkorban. Yang kedua, selamat dari azab Allah. Kita mau masuk surga, kita minta sama Allah setiap hari, tapi dosa belum dihapus. Kira-kira bisa masuk nggak? Nggak mungkin bisa masuk surga, tetapi dibersihin dulu. Itu jangan masuk dulu. Bersihin dulu nih. Dibersihinnya di mana? Di neraka, Pak, repot. Neraka itu apinya, api dunia dibandingkan dengan api neraka sebanding 1 bagian dari 70 bagian. Jadi api dunia ini juz'un min sab'ina juz'an minan nar. 1 bagian dari 70 panasnya api neraka. Anda bayangkan 1 bagian api di dunia itu udah membakar semua. Nah, ini neraka 70 bagian. Nah, kalau kita ingin selamat dari azab neraka itu, bersihkan dosa kita. Salah satunya adalah dengan berkorban. Tapi ingat, yang dihapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, apa hakikat kurban itu? Kurban itu, Pak, bukan ritual menyembelihnya yang dilihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan. Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Bukan korbannya yang kita cari. Yang kita cari adalah takwa Anda. Apa itu takwa? Anda ikhlas enggak? Anda taat enggak sama aku, kata Allah. Itu yang dicari. Kalau Anda ikhlas karena Allah, taat kepada Allah, maka yang kecil yang saya perintahkan, kata Allah, jalankan dong. Masa Anda mengaku cinta sama aku, tapi ketika diperintahkan Anda melanggar perintah itu. Bagaimana caranya? Makanya kata Imam Syafi'i dalam diwan Imam Syafi'i, syairnya mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti akan mematuhi yang dicintai. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang cinta sama Allah. Buktikan dong. Diberikan syariat penyembelihan. Lakukan dong. Lakukan. Berarti cinta. Kita nggak perlu mempersembahkan menyembelih anak kita, Pak, udah diganti. Apa? Dengan hewan ternak. Maka kalau kita punya kelebihan, jangan lupa, Pak, sisihkan. Bahkan ada orang, Pak, susah. Tetap dia berupaya, dia nabung, Pak, untuk bisa berkurban. Dan banyak ceritanya. Yang susah makan aja setengah mati. Hasil kerjanya itu ditabung 1 tahun tuh ditabung. Lalu kemudian bisa membeli kurban 1.500.000, dia beli, ada ceritanya tuh. Dia beli kurban harganya 1,7. Kata yang punya kurban itu, kata yang punya hewan ternak, udahlah ibu 1,6. Saya punya cuma 1,5, Pak. 1,5.
Dilihat orang ini bukan orang punya harta nih, akhirnya dikasih. Dibawa itu kambingnya ke rumahnya, bayangkan Pak, rumahnya reot. Ibunya sedang berbaring. Kata anak perempuan itu membeli hewan kurban, dia bilang sama ibunya, "Bu, ini korban, hewan kurban yang buat ibu ini." Nggak bisa bayangkan tuh. Dalam keadaan miskin, dia masih bisa mencari sesuatu untuk bisa berkurban buat siapa? Ibunya yang masih hidup. Itu luar biasa. Kita banyak harta kita, Pak. Kira-kira mau nggak Anda berkurban? Kenapa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Apanya? Dagingnya atau darah yang kalian sembelih kurban itu, walakin tetapi yanaluhu, yang akan sampai kepada Allah at-taqwa minkum. Apa itu? Ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sampai. Kurban itu dimakan, Pak. Bapak ini sembelih, kurban itu buat Allah bukan? Buat Allah bukan? Allah makan daging kurban enggak? Enggak mungkin kan? Buat Anda. Tapi yang dilihat dari itu adalah ente takwa enggak sama Allah. Nah, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kurban ini syariat, maka manfaatnya banyak. Manfaat yang pertama adalah Anda membangun kedekatan kepada Allah. Kalau Anda dekat sama Allah, hati tenang. Kalau Anda dekat sama Allah, hidup kuat menjalaninya. Dan Anda nggak pernah gelisah. Itu kalau dekat sama Allah. Kenapa? Anda akan mengatakan, ada Allah menyertai saya. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat sama kita. Tapi kita tidak merasakan kedekatan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini bilang sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sudah mulai panik. Menemani siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. Allah berserta kita. Itu yang disebut selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah. Kalau orang dekat sama Allah nggak usah takut, Pak. Apapun yang terjadi dia biasa aja. Kena musibah santai. Kenapa? Sabar disuruh Allah. Dapat rezeki syukur. Cuma dua aja, sabar dan syukur. Hidup ini cuma dua. Kalau nggak dapat senang, dapat susah. Tapi Islam sudah mengajarkan, kalau Anda dekat sama Allah, pasti Anda akan sabar. Kalau Anda dekat sama Allah, pasti Anda akan bersyukur dengan nikmat Allah. Dan kita sudah berjanji. Kapan kita janji oleh Allah kepada Allah? Bapak kalau sholat, itu bikin perjanjian. Habis Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baca apa itu? Baca apa? Habis Allahu Akbar, doa iftitah. Doa iftitah itu isinya apa? Salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Ya Allah, saksikan salatku, apalagi ibadahku, wa mahyaya, hidupku nih, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Itu janji bukan? Janji, setiap 5 waktu kita janji. Habis selesai sholat, semuanya bukan karena Allah. Si fulan, li B, li C dan sebagainya kan, karena dia. Berarti kita melanggar enggak? Berarti kita shadiqul wa'di enggak? Kita enggak benar janji kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, membangun kedekatan itu penting, Pak. Kalau kita dekat sama Allah, maka kita tenang. Salah satu untuk dekat sama Allah, kurban. Yang kedua, kurban itu manfaatnya buat orang. Bukan cuma diri kita, kalau diri kita banyak manfaat. Tapi kurban untuk orang, Anda bisa bantu orang lain. Dan itu disebutkan maqasid, tujuan dari kurban itu dalam Al-Quran langsung disebutin. Berarti benar-benar tertera jelas dalam Al-Quran. Coba Bapak baca nanti ayat 28 surat Al-Hajj. Di sana disebutkan tuh. Di baris ketiga. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kata Allah, kalau kalian ini sudah menyembelih kurbannya, fakulu minha, makan. Maka orang yang berkurban boleh makan daging kurban. Beda kalau kurban nazar. Saya bilang gini, saya nazar. Berkurban. Nih saya, nggak boleh Bapak makan kurbannya, dagingnya. Kenapa nazar?
Tapi kalau kurban sunnah boleh. Dapat tulus sepertiga. Tapi jangan dimakan sendiri sepertiga. Inti bisa bagi lagi buat orang. Begitu caranya. Jangan dimakan sendiri. Apalagi Pak minta. Kepalanya saya. Pahanya saya. Nanti macam-macam dia minta Pak. Jangan. Kan banyak orang kurban sapi nih. Dia pesan. Nanti paha kiri, paha kanan saya. Paha sebelah sini saya juga ya. Kepalanya saya. Orang lain dapat apa Pak? Apalagi kalau dia pesan. Nanti semua dagingnya kasih saya semua ya. Lebih repot lagi tuh. Semua dagingnya kasih saya, lebih repot lagi. Maka kalau orang udah berkurban sudah lepas. Kata Allah makan. Kalau Anda sudah makan, wa at'imul ba'isal fakir, beri makan buat orang yang susah, yang fakir, yang miskin, yang memang nggak pernah makan daging, kasih dia. Di dalam surat Al-Hajj 36 ditegaskan lagi, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikan makan bagi orang yang qani, orang miskin tapi nggak minta-minta. Qani namanya. Tapi ada yang miskin, minta-minta. Nyari-nyari itu tuh, apa itu? Muter-muter tuh, nyari apa tuh? Kupon. Itu ada yang begitu Pak. Ada yang enggak, diam aja, malu gua. Mau minta kupon, malu gua. Nah kita yang ngasih Pak. Ini orang miskin kasih. Ada yang muter-muter. Satu sana ada kupon kan. Nah itu namanya mu'tar, kasih juga. Kalau memang dia kategori miskin. Jadi ada dampak sosial. Nah, yang penting ini adalah sebenarnya dimensi etik. Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurban? Anda dengan kurban itu akan terbentuk karakter. Apa? Yang pertama, belajar dari keikhlasan Habib, ikhlas, dipersembahkan yang terbaik. Yang kedua, belajar dari kepatuhan Nabi Ibrahim. Dua itu. Ikhlas, patuh. Dan itu wajar Pak. Sama Allah itu harus taat loh, harus patuh dan ikhlas. Kenapa? Allah yang ciptakan kita. Allah yang kasih rezeki kita nggak pakai bayar. Bapak menghirup oksigen ini dari umur berapa? Dari dilahirkan sampai sekarang, Allah minta bayaran nggak sih? Allah minta bayaran nggak Pak? Nggak minta. Coba kalau dihitung pembayarannya Pak. Sekarang tabung oksigen satu tabung berapa? Satu tabung oksigen berapa? Ada yang pernah di rumah sakit di Anpal? Nggak ada kan? Itu harganya berapa kalau ke dokteran tuh? Berapa Ustaz? Satu tabung oksigen berapa biasanya bayar? Yang kecil 20.000, yang besar 3 jam. Kalau yang besar? Nah, 50, anggap aja 5 jam ya. 5 jam. Kita hidup berapa jam nih? 24 jam menghirup. Bapak hitung dari pertama dilahirkan sampai sekarang umur 50 tahun, 60. Berapa tuh harus bayar sama Allah tuh? Berapa tuh? Triliunan Pak. Anda mampu nggak bayar? Nggak mungkin mampu Pak. Allah cuma minta. Apa? Syukuri. Apa itu syukuri? Terima kasih sama Allah. Terima kasih kepada Allah gimana? Ente bilang Alhamdulillah. Yang kedua, ente bantu orang lain yang membutuhkan. Sebagai sifat syukur. Maka ada istilah tasyakuran. Kalau tasyakuran itu kan kita datang nih. Dia tasyakur. Jangan juga pakai bawa amplop. Jangan. Masa tasyakuran kita suruh kasih amplop juga kan? Harusnya jangan. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah. Memberikan bagian rezekinya kepada kita. Apa? Dengan cara memakan. Ini enggak kalau kita nggak pakai amplop ditandai. Repot. Apapun jadi amplop. Meskipun nggak ada masalah sih. Cuma jangan terlalu berharap. Kenapa? Tasyakuran. Syukur itu maksudnya Anda berbagi bahagia sama orang lain. Itu maksudnya. Kalau pergi haji tasyakuran nih Pak. Wajib nggak? Wajib tasyakur. Kenapa wajib? Anda bersyukur di antara semua orang yang berangkat haji tahun ini, Anda salah satunya. Sementara yang lain masih nunggu. Bahkan saking lamanya nunggu sampai mati Pak. Saking lamanya menunggu sampai belum ini pas dia mau berangkat dia sudah meninggal. Berarti beruntung tuh orang itu. Kalau dia beruntung, terima kasih sama Allah. Terima kasih sama Allah, bilang alhamdulillah, kemudian berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Membantu orang lain. Kalau kita misalnya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, sedikit Allah minta kurban dong. Kurban sedikit aja. Harta kita nggak mungkin semuanya kepake. Sedikit dari harta kita itu. Berapa beli kambing berapa Pak? 3 juta. Kalau bergabung dengan satu sapi kadang-kadang 3,5 sampai 4 juta kan.
Berapa tahun itu? Setahun sekali. 3,5 atau 4 juta, anggap aja 4 juta. 4 juta. Kalau kita nabung 1 tahun, 1 hari berapa? Berapa tuh? 10 ribu Pak. Kita beli rokok aja bisa berbungkus-bungkus 10 ribu. Saya tek sampai 1 tahun jadi kurban. Nah, saya pikir ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu bagi kita untuk berpikir. Saya pikir jangan lagi berpikir. Kalau kita punya uang langsung aja kita berikan. Nggak usah pikir. Aduh, nanti gue miskin lagi. Masa miskin cuma segitu aja kan? Mudah-mudahan kita digerakkan hati kita untuk berkurban. Allahumma sa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.